warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, sedulur, dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu silaturahim. Yang pertama saya mengucapkan secara pribadi dan keluarga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggak tahu kenapa saya kok ingin ngobrol masalah bab corona. Banyak hal yang terjadi di masyarakat. Corona itu diartikan mulai dari segi plesetan apa ya, mungkin karena saking keselnya, saking capeknya, saking nggak jelasnya barangkali. Cuma ya sampai ada yang ngomong corona itu ya komunitas rondo mempesona. Terus lagi sih ngomong corona gue ya apa kopi rokok anak. Tapi apapun itu, hari ini ya corona itu adalah virus yang memang hari ini menjadi pandemi di beberapa negara. Ya, alhamdulillah hari ini juga ada di Indonesia. Terus ono sing ngomong, lu sampean kok ngomong alhamdulillah? Ono penyakit kok malah kok alhamdulillah? Loh, karena kalau saya pribadi sih meyakini, mudah-mudahan ini juga bisa jadi keyakinan bahwa setiap manusia itu pasti tidak pernah lepas dari yang namanya ujian. Tapi jangan pernah takut, jangan pernah risau, karena sebesar apapun ujiannya, ketika itu datangnya dari Allah, pasti akan ada jalan keluarnya. Kapan, waktu, dan tempatnya ya itu semuanya adalah rahasia. Nek jarine Quran itu ngomong Bismillahirrahmanirrahim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tak bakalan nguwei sebab ujian di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Hari ini bangsa kita diuji dengan corona. Pastinya bangsa kita juga akan mampu menghadapi. Toh kenyataannya kalau kita pikir lebih jauh, corona ini sudah menjadi pandemi dan sudah menjadi wabah masuk ke Indonesia itu sudah hampir 2 bulan lebih, bahkan mau mendekati 3 bulan. Tapi toh kenyataannya ketika banyak orang nanti gimana makan dan segala macam. Toh nyatanya ya hari ini sampai hari ini kita ya makan. Adapun yang sakit dan tidak, ya itu sudah ketentuan. Bisa jadi ya karena satu barangkali ya kurang antisipasi, antibodinya kurang. Pemerintah menyarankan pakai masker, ra gelem nganggo masker. Pemerintah menyarankan untuk social distancing, tak barane. Ya masih tidak mau social distancing. Pemerintah memperlakukan lockdown, tak download kayak arane. Nah itu juga masih tidak dilakukan. Mungkin karena ya sebab dan faktor yang kita tidak tahu. Ada orang yang peduli, mereka langsung melakukan hal yang diperintahkan, hal yang dianjurkan. Tapi yang tidak melakukan bukan berarti itu tidak peduli. Barangkali dia memiliki faktor yang lain. Dia tidak diam di rumah, barangkali kita kan tidak tahu. Di rumahnya mungkin ada hal yang butuh dia cari di luar sana, entah itu bab nafkah atau apapun. Tapi intinya jangan sampai masalah corona ini menjadi alat pemutus silaturahim kita, menjadi jalan suudonnya kita terhadap segala macam bentuk, baik itu kebijakan, ya bermasyarakat, berlingkungan. Sekarang itu orang itu rada aneh, rada rodok-rodok suudon. Ada orang bersin batuk, waduh, ngelihatnya sudah jangan-jangan ini corona. Padahal ya belum tentu. Cuman ayo kita hargai apapun kebijakan dari pemerintah. Tentunya kebijakan itu pastinya untuk kebaikan semuanya. Kalau kemarin ada yang ngomong orang Islam dilarang sholat, tidak ada yang melarang sholat. Cuma dihimbau untuk saat ini ya kalau bisa jangan kumpul-kumpul dulu. Kenapa? Ya karena takut nanti kalau orang muslim semuanya kena, terus generasi muslim siapa yang nerusin? Kalau orang sakit semuanya terus masjidnya kosong nantinya. Nggak ada corona juga tahu-tahu kosong. Kenapa? Karena penyakitan kabeh, kering kabeh. Makanya MUI, pemerintah, para kiai, para ulama menganjurkan itu ya sebab itu. Jangan sampai generasi Islam itu putus, dan jangan sampai pula generasi penerus bangsa ini juga
putus. Ayo sudah, bareng-bareng kita songsong kehidupan ini dengan penuh semangat. Dan yakinlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah pasti dan bakal akan memberikan jalan keluar. Waktunya kapan kita berdoa saja, mudah-mudahan segera diberikan kemudahan keluar dari segala macam bentuk pandemi atau penyakit yang mewabah hari ini. Tapi ayo kita jaga silaturahim. Toh hari ini alhamdulillah ya nyata nih kita diuji kayak gini. Ya sebelum itu Allah sudah memberikan jalan kepada kita, wasilah kepada kita semuanya. Ya alat semakin canggih. Ada HP, saya itu tidak bisa pegang HP tadinya, sekarang alhamdulillah sebab corona ya iso video callan ya. Yes, tadi ilmu maning alhamdulillah ya Allah. Tadinya nggak ngerti bahasa Inggris, tadi ono corona ngerti weruh tukang becak, tukang petani ya termasuk saya wong sing ora paham apa-apa. Akhirnya ngerti bahasa social distancing guys, istimewa. Jadi kalau kemana-mana ngomong biasa social distancing, padahal ya orang ngerti. Tapi intinya yaitu ayo jaga silaturahim, jaga kesatuan, jaga cinta tanah air, dan patuh pada ulama dan umat. Kenapa? Karena hari ini agama kita ya yang mengatur itu sudah ada majelis ulama, dan tentunya majelis ulama itu sudah dipilih karena standarisasi keilmuannya dan disepakati oleh ulama-ulama yang lainnya. Dan ada juga pemerintah, toh pemerintah tersebut yang memilih kita, ya pemimpin kita, piye-piye ya kudu dituruti. Kalau ada hal yang tidak cocok dengan kita ya wajar, wong Indonesia itu luas, jutaan rakyatnya, nek kudu cocok kabeh yo keder. Pemerintah itu kalau hari ini masih disangka belum adil ya wajar, wong pemerintah itu bukan Tuhan, bukan Allah. Kalau Allah ya maha adil. Kalau pemerintah ya paling cukup hanya di maharata, yang penting podo roto gitu. Kapan oleh kebijakan kak siji ya kebijakan ini kabeh. Tapi intinya yaitu ayo bareng-bareng sedulur, Islam itu indah, Islam itu sehat, Islam itu juga mengajarkan untuk kita menjaga kebersihan. Sing hati-hati, sing iso njogo silaturahim, kesehatan kita juga dijaga. Kalau kita sakit, ayo sadar diri, kita jaga jangan sampai menularkan kepada yang lain. Kalau yang masih sehat mau keluar silahkan keluar, tapi pakailah protokol kesehatan. Wong namanya orang kan nggak tahu kapan, di mana, waktunya, tempatnya. Kalau memang Allah berkehendak dia untuk sakit, ya macam-macam. Mati itu kalau kata saya itu bukan karena corona, mati itu karena tidak ada nyawanya gitu. Cuma terkadang digandeng ke Allah itu kadang ono ya mati nih ya karena sebab sakit corona, ono sebab karena sakit jantung dan segala macam. Intinya mati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita selaku manusia tetap ayo podo-podo kita berupaya menjaga kesehatan kita. Kenapa? Karena kesehatan ini adalah amanah. Ketika amanah kita lalai, ya insya Allah nanti segala macam bentuk ujian akan datang kepada diri kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur dengan nikmatku maka akan aku tambah. Hari ini kenikmatan kita yang paling terlihat dan paling dirasakan yakni adalah kesehatan. Ayo kita syukuri, jangan kufur nikmat. Kufur nikmatnya bagaimana? Ya barangkali kita lalai dengan kesehatan kita. Jaga kesehatan kita, jaga kebersihan hidup kita, pola kehidupan kita juga dijaga. Ayo sing akur, sing rukun, sing runtut, jaga Islam bareng-bareng. Teruskan ini dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah yang menyejukkan, dakwah yang mendamaikan. Jangan jadi kompor. Dan ayo kita ikuti anjuran ulama, kita juga ikuti anjuran para pemimpin-pemimpin kita. Intinya hari ini pasti ada hikmah di hari berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Setiap ucapan pasti ada kesalahannya, barangkali ada kesalahan. Saya pribadi mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam,
Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.